Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Hikbah Minat Tarikh. Dan kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan keluarnya Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib menuju ke Kufah. Jadi setelah dibaiatnya Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriyah, dibaiat dan umurnya pada saat itu berusia 34 tahun Yazid. Maka tatkala Abdullah bin Zubair berada di Madinah pada saat itu minta dibaiat, maka Abdullah bin Zubair pun lari menuju ke Makkah. Dan ketika Al-Husain didatangi untuk diminta berbaiat, kata Husain, saya tidak akan berbaiat sembunyi-sembunyi, saya akan berbaiat terang-terangan di hadapan manusia. Tapi ternyata ketika malam hari, Al-Husain pun mengikuti atau menyusul Abdullah bin Zubair menuju ke kota Makkah. Nah, orang-orang Irak sebelum itu sudah sering berkirim surat kepada Al-Husain. Ya, orang-orang Irak sudah kirim surat kepada Al-Husain bahwa mereka tidak mau berbaiat kecuali kepada Al-Husain. Orang-orang Irak, mereka berkata, kami tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kami ingin berbaiatnya kepada Al-Husain. Maka akhirnya mereka kirim suratnya. Semuanya mengatakan kami hendak berbaiat kepada engkau dan kami tidak menginginkan yang lain kecuali hanya engkau saja sebagai pemimpin kami. Dan semakin banyak surat-surat yang dikirimkan kepada Al-Husain bin Ali. Sampai jumlahnya di sini lebih dari 500 surat yang dikirimkan dari Irak kepada Husain. Semua datang dari orang-orang Kufah yang mengajak agar Al-Husain mendatangi Kufah, lalu kemudian mereka hendak membaiatnya. Maka Al-Husain pun mengutus sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil diutus untuk memastikan bahwa betul bahwa mereka siap untuk menerima dan membaiat Al-Husain. Diutuslah sampai Muslim bin Aqil sampai di Kufah. Jadi memastikan, tanya orang-orang di sana, betul bahwa mereka hanya menginginkan Al-Husain untuk dibaiat dan mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian akhirnya Muslim bin Aqil pun singgah di rumahnya Hani bin Urwah. Hani bin Urwah. Dan orang-orang datang ke rumahnya Hani bin Urwah satu persatu menyatakan siap membaiat Al-Husain melalui Muslim bin Aqil. Karena yang diutus pada saat itu adalah Muslim bin Aqil. Nah, pada saat itu yang menjadi gubernur Kufah adalah sahabat An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir menjadi gubernur Kufah. Nah, ketika sampai informasi kepada An-Nu'man bin Bashir bahwa orang-orang telah datang ke rumahnya Hani bin Urwah, yang dimana mereka menyatakan baiat mereka kepada Al-Husain, padahal Yazid bin Muawiyah telah dibaiat sebagai khalifah. Dan An-Nu'man bin Bashir ini gubernur yang diangkat oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Namun An-Nu'man bin Bashir seperti tidak mendengar apa-apa. Artinya mungkin wah ini putranya sahabat Ali bin Abi Talib, ya sudahlah dibiarkan saja. Sampai akhirnya kemudian ada beberapa orang yang melihat bahwa gubernur nggak ngerespon apa-apa. Akhirnya beberapa orang datang ke Yazid bin Muawiyah, mendatangi negeri Syam, menginformasikan bahwa
orang-orang datang kepada Muslim bin Aqil hendak membaiat Al-Husain, tapi An-Nu'man bin Bashir diam saja, tidak memperhatikan hal tersebut. Maka akhirnya kemudian Yazid bin Muawiyah khalifah meminta supaya An-Nu'man bin Bashir dilengsarkan dari jabatannya sebagai gubernur, karena tidak memperhatikan hal tersebut tadi, orang-orang berbaiat kepada Muslim bin Aqil. Lalu kemudian setelah itu ditunjuklah gubernur Basrah namanya Ubaidullah bin Ziyad untuk menggantikan An-Nu'man bin Bashir, sekaligus merangkap jabatan langsung, 2 jabatan, yaitu sebagai gubernur Kufah plus sebelumnya memang sudah menjadi gubernur Basrah, Ubaidullah bin Ziyad. Ketika Ubaidullah bin Ziyad sampai di negeri Kufah malam hari, lalu kemudian ditutup wajahnya pakai penutup, kalau bahasanya orang kita kredongan gitu. Ketika lewat karena malam hari, orang mengira ini adalah Al-Husain. Sehingga ketika Ubaidullah bin Ziyad ngucapin salam, lewat ketemu orang, Assalamualaikum, maka mereka menjawab, Waalaikumsalam ya bena binti Rasulillah. Dikira itu Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad dikira adalah Al-Husain yang datang sembunyi-sembunyi di malam hari. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun mulai paham, wah ini tidak main-main ini. Berarti masalahnya ini serius, karena ternyata apa? Mereka memang sudah siap untuk menyambut Al-Husain. Ya. Maka setelah itu kemudian Ubaidullah bin Ziyad pun menunjuk salah seorang mantan budaknya, tadinya budak tapi kemudian sudah dimerdekakan, namanya Ma'aqil, untuk menjadi mata-mata. Jadi mata-mata, jadi telik sandi untuk mencari tahu sejauh mana ini orang-orang di Kufah mereka memang telah siap membaiat Al-Husain. Akhirnya dia pergi pun cari informasi dan didapati bahwa mereka atau orang-orang yang hendak membaiat Al-Husain itu berkumpulnya di rumahnya Hani bin Urwah. Maka kemudian datanglah Ma'aqil ke rumahnya Hani bin Urwah itu pura-pura dia adalah seorang yang datang dari Hims. Hims itu orang sekarang nyebutnya Homs, wilayah Suriah ya. Dia datang membawa uang 3.000 dinar untuk membantu mensukseskan pembaiatannya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, karena dia ngakunya begitu, ya orang senang. Akhirnya dibawalah, diantarkan dia ke rumahnya Hani bin Urwah. Dia masuk ke rumahnya Hani bin Urwah, dia dapati di dalam rumah itu ada Muslim bin Aqil. Dan dia pun berpura-pura membaiat Husain melalui Muslim bin Aqil dan memberikan 3.000 dinar. Semenjak itulah Ma'aqil sering mondar-mandir ke rumahnya Hani bin Urwah, karena dianggap sebagai pendukungnya. Ya bahkan mungkin kalau bahasa kita sekarang tim ses. Iya, bahasa sekarang tim ses, orang kasih uang 3.000 dinar. Ya. Akhirnya bebaslah atau leluasalah Ma'aqil ini untuk cari informasi. Sampai singkat cerita akhirnya lapor kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad tentang apa yang dia ketahui. Nah, sedangkan di sisi lain, setelah tadi orang-orang berbaiat kepada Husain melalui Muslim bin Aqil, maka Muslim bin Aqil pun berkirim surat kepada Husain.
Sudah, isi singkat ceritanya, sudah, kamu datang. Segala urusannya sudah siap. Maka pada hari Tarwiyah, berarti tanggal 8 Zulhijjah ya. Ya 8 Zulhijjah, Al-Husain pun bersiap-siap untuk berangkat menuju Kufah. Dan gubernur pada saat itu, Ubaidullah bin Ziyad, udah tahu, udah dapat informasi tentang apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil. Ya, udah tahu karena tadi kan mata-matanya udah kasih tahu. Maka kemudian Gubernur Ubaidullah bin Ziyad pun memerintahkan supaya Hani bin Urwah ditangkap. Faqala alayya bihani ibn Urwah, bawa tangkap Hani bin Urwah. Hani bin Urwah pun ditangkap. Lalu ditanya, aina Muslim ibn Aqil, di mana Muslim bin Aqil? Kata Hani bin Urwah, qala la adri, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Betul kamu nggak tahu? Iya betul, saya nggak tahu. Akhirnya dipanggillah Ma'qil tadi itu yang jadi mata-mata, panggil. Kamu kenal dia? Iya saya kenal dia. Nggak bisa bohong lagi. Iya. Jadi barulah Hani bin Urwah tahu bahwa ternyata Ma'qil ini adalah mata-matanya Ubaidullah bin Ziyad. Maka kemudian Ubaidullah bin Ziyad tanya lagi, aina Muslim bin Aqil, mana Muslim bin Aqil? Hani bin Urwah berkata, wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Demi Allah, kalau seandainya Muslim itu ada di bawah telapak kakiku, aku tidak akan angkat telapak kakiku. Apa artinya? Saya nggak akan kasih tahu. Kalaulah dia saya sembunyikan di bawah telapak kaki saya, misalnya ada kertas gitu ya, ada kertas kayak gini. Nah, terus kemudian diinjak gini kan, jadi nggak kelihatan lah, kertasnya kecil. Saya nggak akan angkat, artinya ya saya nggak akan buka, saya nggak akan kasih tahu di mana dia berada. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun marah, dipukullah ini Hani bin Urwah, lalu kemudian diperintahkan dia untuk dipenjara. Muslim bin Aqil mendengar informasi ditangkap Hani bin Urwah, maka dia pun mengumpulkan 4.000 orang untuk mengepung istana gubernur, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Yang 4.000 orang ini adalah orang-orang dari Kufah. Pada saat itu, tampaknya Ubaidullah bin Ziyad ini dari sisi strategi jauh lebih, beberapa langkah lebih maju, lebih ke depan. Dia sudah kumpulkan para tokoh-tokoh Kufah. Lalu kemudian dia bernegosiasi dengan tokoh Kufah. Sudahlah, kalau bahasa kitanya begini. Jadi kalau itu diundang ke istana, lalu kemudian diajak bicara, sudahlah, kalian nggak usah ikut-ikutan ngedukung Muslim bin Aqil. Kalau kalian nggak ikut mendukung Muslim bin Aqil, kata Ubaidullah bin Ziyad, saya kasih hadiah. Kalian pulang bawa hadiah. Tapi kalau kalian mendukung Muslim bin Aqil, maka saya akan minta bantuan dari negeri Syam agar mendatangkan pasukan yang besar yang menghancurkan kalian. Diancam. Jadi kalau dukung, saya minta nanti Syam kirim pasukan besar untuk membunuh kalian. Tapi kalau kalian nggak dukung Muslim bin Aqil, saya kasih hadiah. Semua pulang bawa hadiah. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang terluka sedikit pun. Maka karena informasi itulah mulailah mereka mulai berbicara. Sampai ada seorang ibu, jadi misalnya anaknya itu ikut ngepung istana lah bahasa kita ya. Sampai ada seorang ibu datang, lalu disuruh pulang tuh anak, pulang kamu ngapain ikut-ikut ngepung, pulang gitu. Mungkin kalau kayak sekarang tuh ada anak muda ikut-ikutan demo, emaknya datang, jewer, pulang kamu pulang, nggak usah ikut-ikutan. Iya, kamu tahu nggak? Kalau kamu ikut begitu nanti datang pasukan dari Syam. Kalian akan dibunuh, udah pulang, nak dijewer istilahnya kalau bahasa kita yang sekarang. Anaknya suruh pulang, udah ngapain ikut-ikutan orang-orang ini, udah pulang. Ya, sampai akhirnya ada seorang kakak datang, misalnya adiknya lagi ikut ngepung, suruh pulang juga.
pulang juga. Begitu juga sampai pemimpin kabilah, pemimpin suku, kalau ada anggota sukunya ikut mengepung juga didatengin pulang. Akhirnya satu persatu pulang, dari yang jumlahnya 4.000 hanya tinggal tersisa 30 orang saja. Dari 4.000 orang tinggal 30 orang, satu-satu pulang. Ada yang disamperin emaknya, ada yang disamperin abangnya. Kalau kayak kita ada yang disamperin ketua RT itu, suruh pulang. Pulang, ngapain kamu ikut-ikutan begini? Tinggal 30 orang. Dan sampai matahari terbenam, yang 30 orang itu pun akhirnya pulang juga. Sehingga tinggal tersisa Muslim bin Aqil saja. Ya akhirnya Muslim bin Aqil pun tidak, ya gimana ngepung sendirian itu kan. Akhirnya juga pergi berjalan di lorong-lorong Kufah sambil dalam keadaan kehausan. Gak tahu mau kemana pergi. Sampai dia ketuk rumah seorang wanita dari suku Kindah, lalu minta supaya diberi minum. Uridu ma'an, saya pengen minum, tolong berikan air. Wanita ini merasa asing, siapa orang ini? Kok kayak bukan orang Kufah? Lalu kemudian tanyalah wanita ini, man anta, siapa anda? Ana Muslim bin Aqil, saya adalah Muslim bin Aqil. Loh kok bisa anda dalam keadaan seperti ini? Lalu diceritakan apa yang telah dialaminya, bahwa orang-orang yang tadinya mendukungnya tiba-tiba semuanya pergi. Sedangkan dia sudah meminta Al-Husain untuk datang ke Kufah. Akhirnya wanita ini pun memperkenankan Al-Husain untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi maksudnya bukan ke dalam rumahnya, ada ruang atau ada ruangan yang di sebelah rumahnya. Itu ruangannya kosong, ditempatkan di situ lalu diberikan minum. Setelah itu, ini anaknya wanita ini yang kemudian menginformasikan kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad bahwa Muslim bin Aqil ada di rumahnya. Maka diutuslah 70 orang untuk mengepung rumah wanita tersebut, yang lalu kemudian menyerahlah. Jadi Muslim bin Aqil akhirnya menyerahkan dirinya. Ya, mau diperangi, kalau enggak mau diperangi, dihancurkan tuh rumah, diserang. Akhirnya Muslim bin Aqil menyerahkan diri. Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa, saya menyerahkan diri, tangkap saya. Dibawalah ke istana gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Dan ketika sampai di sana gubernur langsung ditanya oleh Ubaidullah bin Ziyad, kenapa dia datang ke Kufah? Kata Muslim bin Aqil, saya datang ke Kufah karena ada baiat di leher kami kepada Al-Husain bin Ali. Kata Ubaidullah bin Ziyad, awalaysat fi unuqika bai'atun li Yazid, bukankah di leher anda ada baiat kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah? Kenapa malah anda membaiat Al-Husain? Nah di sini penting ya. Jadi semua ini berangkat memang dari ijtihad. Al-Husain mengira bahwa masyarakat Kufah itu memang benar-benar nggak punya pemimpin. Padahal mereka punya pemimpin. Ada gubernur yang ditunjuk. Dan itu masih masuk wilayah kekuasaannya khalifah pada saat itu. Betul nggak? Kufah pada saat itu masih masuk wilayah kekuasaannya khalifah pada saat itu enggak? Masih masuk. Jadi Al-Husain ini bisa dibilang ditipu mereka ini. Al-Husain ini ditipu oleh orang-orang Kufah. Dibohongi. Kami nggak mau loh. Kalau toh dia, walaupun mereka nggak mau sekalipun, tapi memang itu wilayah kekuasaannya khalifah pada saat itu, Yazid bin Muawiyah. Yang semestinya mereka berbaiat pada khalifah. Bukan justru sudah ada pemimpin, ada khalifah, mereka berbaiat kepada yang lain. Dan Rasulullah SAW telah sabdakan kalau ada baiat yang kedua, ya berarti yang kedua yang dibunuh. Maka kata Ubaidullah bin Ziyad, kalau begitu saya bunuh kamu. Kamu sudah melanggar nih. Kamu telah berbaiat kepada yang selain khalifah yang sudah ada. Inni qatiluka.
Kata Muslim bin Aqil, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Da'ni usi, tapi tolong berikan kesempatan terakhir buat saya mau berwasiat. Kata Ubaidullah bin Ziyad, "Na'am. Ausi, ya silakan. Anda mau wasiat, silakan wasiat." Lalu kemudian dia nengok, didapati ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian berkatalah Muslim bin Aqil kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, "Anda adalah orang yang terdekat dengan saya dari sisi hubungan kekerabatan. Sama-sama dari Quraisy. Ta'al usika. Anda coba kesini, saya akan memberikan wasiat kepada Anda." Nah, wasiatnya isinya adalah kamu kirim utusan pesan dari saya Muslim bin Aqil agar Husain kembali. Jangan datang ke Kufah. Sesungguhnya orang-orang Kufah telah menipumu. Mereka adalah orang-orang penipu. Mereka hanya ingin kerusuhan saja. Padahal mereka ada pemimpin, ngakunya nggak punya pemimpin. Tapi giliran diutus Muslim bin Aqil, malah mereka biarkan Muslim bin Aqil tertangkap, bahkan sampai dibunuh. Sehingga perkataannya Muslim bin Aqil yang terkenal, "Irji bi ahlika." Kembalilah engkau dengan keluargamu. "Wala yaghurrannaka ahlul Kufah." Jangan sampai engkau ditipu oleh penduduk Kufah. Fa inna ahlal Kufati qad kadzabuka wa kadzabuni. Penduduk Kufah telah mendustai engkau dan mendustai aku. Nah, itu kan. Jadi ini orang Kufah udah nipu, ini udah bohong, ngakunya nggak punya pemimpin dan seterusnya. Ternyata ada pemimpinnya. Bilangnya pengennya hanya kepada Husain, ternyata mereka tidak loyal. Malah mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Maka jadi hari Tarwiyah, Al-Husain tanggal 8 bergerak, tanggal 9 Muslim bin Aqil ditangkap, yang lalu kemudian dipenggal. Dan Al-Husain sudah bergerak tadi kita sudah katakan pada hari Tarwiyah, sebelum terbunuhnya Muslim bin Aqil. 1 hari sebelum terbunuhnya Muslim bin Aqil. Dan banyak para sahabat yang berusaha untuk menghalangi Al-Husain agar tidak melanjutkan apa yang dia inginkan, dihalangi, jangan sampai pergilah ke Kufah. Di antaranya ada sahabat Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abdullah ibn Zubair, bahkan saudaranya Al-Husain, adiknya Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, sudah ingatkan juga ketika sebelum Al-Husain berangkat, ketika mereka dengar Al-Husain akan menuju Kufah, mereka sudah larang, sudah kasih tahu. Abdullah ibn Abbas berkata kepada Al-Husain ketika hendak keluar dari Makkah menuju ke Kufah, kata sahabat Abdullah ibn Abbas, "Laula ayyuzri bi wa bikan nas la shabbathtu yadi fi ra'sika falam atrukka tadhhab." Kalau seandainya saya tidak khawatir orang akan memandang rendah aku dan engkau, niscaya saya akan pegang kepalamu sehingga engkau tidak akan aku biarkan pergi menuju ke Kufah. Kata sahabat Abdullah bin Umar, Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, meriwayatkan, sahabat Abdullah bin Umar ketika di Makkah dan mendapatkan kabar bahwa Husain hendak menuju ke Irak, sampai disusul, itu udah jalan, bahkan sudah jalan, disusul sama Abdullah bin Umar. Seraya berkata, Husain, aina turid? Mau kemana kamu wahai Husain? Qala al-Iraq, saya mau menuju Irak. Lalu dikeluarkanlah surat-surat yang ada lebih jumlahnya 500 surat lebih itu. Ini saya dapat surat dari mereka bahwa mereka siap membaiat saya. Kata Abdullah bin Umar, la ta'tihim, jangan kamu datang kepada mereka.
tetapi Al-Husain tetap saja pergi. Kata Abdullah bin Umar, inni muhaddithuka hadithan, saya hendak sampaikan kepadamu satu hadis. Inna Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhayyarahu bainad dunya wal akhirah, lalu kemudian atas perintah Allah malaikat Jibril memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dan akhirat. Fakhtaral akhirah wa lam yurid ad-dunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhirat dan tidak menginginkan akhirat. Wa innaka bad'atun minhu, dan engkau wahai Husain adalah merupakan bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum. Demi Allah, tidaklah ada yang bisa menjadi khalifah dari kalian selama-lamanya. Artinya, kalau Allah nggak kehendaki, ya nggak akan ada yang bisa menjadi khalifah lagi dari kalangan ahlul bait, kata Abdullah bin Umar. Dan tidaklah Allah memalingkan kepemimpinan, kekhalifahan ini kepada selain ahlul bait, kecuali pasti dia memang memiliki kompetensi untuk hal tersebut. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kitanya, ya Husain sudahlah, nggak usah kamu kejar itu urusan dunia menjadi khalifah. Rasul dulu disuruh milih dunia sama akhirat, beliau lebih pilih akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mana yang baik. Ketika kekhalifahan tidak diberikan kepada kalian ahlul bait, itu mesti ada hikmah di balik itu, dan itu mesti yang terbaik, dan itu pasti yang maslahat. Tetapi Al-Husain tetap saja bersikeras hendak berangkat menuju Kufah. Maka Abdullah bin Umar pun merangkul Al-Husain seraya berkata, nangis. Abdullah bin Umar sampai nangis. Astaudi'ukallahu min qatil. Aku titipkan engkau kepada Allah, mudah-mudahan engkau tidak terbunuh. Abdullah ibn Zubair juga telah mengingatkan kepada Al-Husain. Tanya Abdullah ibn Zubair, "Aina tadhhab, mau pergi kemana wahai Husain?" "Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka." Apakah kamu hendak pergi menuju satu kaum yang telah membunuh ayahmu? Sahabat Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh di Kufah. Dibunuh. Wa ta'anu akhaka, dan pernah menikam saudaramu Al-Hasan. Jadi Al-Hasan kan pernah jadi khalifah, dan malah oleh orang-orang Kufah dibiarkan ditikam, diikat biar supaya pasukan Syam datang dan membunuhnya. La tadhhab, jangan kamu pergi. Ayahmu mereka bunuh. Saudaramu sendiri mereka pun pernah menikamnya. Jangan pergi. Tapi Al-Husain pun tetap bersikeras hendak pergi. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Aba Abdillah, inni laka nasihun." Wahai Abu Abdillah, yang dimaksud adalah Al-Husain, saya memberikan nasihat kepada Anda. Wa inni alaikum musyfiqun, dan sesungguhnya aku sayang banget pada Anda, pada ahlul bait. Qad balaghani annahu qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah. Telah datang informasi kepadaku bahwa kaum dari Syiahmu, artinya Syiahnya itu yang mendukung Al-Husain, telah berkirim surat. Yad'unaka ilal khuruj ilaihim, mengajak engkau agar engkau keluar menuju kepada mereka. Fala takhruj ilaihim, jangan kamu keluar menuju mereka, jangan. Fa inni sami'tu abaka yaqulu fil Kufah, karena sungguhnya aku pernah mendengar ayahmu yaitu Ali bin Abi Thalib pernah berkata di Kufah, wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni. Demi Allah, aku sudah nggak suka sama mereka. Maksudnya orang-orang Kufah bosan, maksudnya udah nggak suka, dan saya membenci mereka. Mereka pun udah nggak suka sama saya dan membenci saya. Wa ma yakunu minhum wafa'un, dan Rasul sabdakan, pemimpin yang paling buruk adalah yang dia benci sama rakyatnya, rakyat benci sama dia. Jadi nggak usah Anda jadi pemimpinnya mereka. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib yang baik begitu aja,
akhirnya jadi buruk di mata mereka. Jadi bukan sahabat Ali bin Abi Thalib yang buruk, mereka yang buruk. Wa ma yakunu minhum wafa'un qattu. Mereka bukan orang yang memenuhi janji. Ya. Kalaulah engkau mendapatkan sesuatu, maka yang kau dapatkan hanyalah anak panah yang buruk yang bisa mengarah pada dirimu sendiri. Demi Allah, mereka tidak memiliki niat dan keinginan yang kuat. Mereka tidak punya loyalitas. Mereka juga tidak sabar dalam menghadapi peperangan. Jadi orang Kufah ini tipikalnya itu kalau boleh dibahasakan dengan bahasa sekarang tuh oportunis. Tipikal masyarakat oportunis. Ya, orang diajak. Nanti kalau udah begitu kok ternyata nggak nguntungkan, ya ditinggal. Muslim bin Aqil kan begitu. Mereka punya keinginan, mereka punya kemauan yang menurut mereka maslahat. Diajaklah orang untuk menjadi penguasa atau pemimpin, mereka menuju apa yang mereka mau. Ketika nggak nguntungin, ditinggal. Na'udzubillah. Tipikal masyarakat Kufah. Jadi mereka nggak akan bersabar dengan peperangan. Artinya ya daripada perang mendingan mereka berubah haluan atau berubah dukungan. Itu kayak tadi itu. Tadinya mendukung Muslim bin Aqil, daripada nanti dibunuh, ya mendingan kami berkhianat aja, kita tinggalin aja Muslim bin Aqil. Allah musta'an. Bahkan diantara yang memberikan nasihat kepada Al-Husain adalah seorang penyair yang terkenal, namanya Farozdak. Iya. Jadi setelah Al-Husain berangkat dari Mekah, di jalan bertemu dengan Farozdak. Farozdak ini penyair Arab terkenal. Ya. Kata Farozdak, min aina? Ditanya Farozdak, dari mana Anda? Kata Husain, Anda dari mana wahai Farozdak? Qala minal Iraq, saya dari Irak. Kaifa kana ahlul Iraq, bagaimana keadaan penduduk Irak? Kata Farozdak, qulubuhum ma'aka, hati mereka bersama dengan engkau wahai Husain. Wasuyufuhum ma'a Bani Umayyah, tapi pedang mereka bersama dengan Bani Umayyah. Kamu suruh datang, seakan-akan mereka itu loyal sama kamu, tapi pedang mereka bersama dengan Bani Umayyah, mereka juga yang menyebabkan nanti engkau terbunuh. Sudah pulang aja, pulang aja. Ternyata Al-Husain pun tidak mau. Ya sudah. Bahkan Al-Husain katakan, Wallahul musta'an, hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Ya sudah kalau begitu. Dinasihatin sudah. Maka akhirnya Al-Husain sampai di satu tempat yang namanya Qadisiyah. Satu wilayah atau satu tempat di Irak namanya Qadisiyah. Dan berita tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil sampai kepada Al-Husain. Yang diutus Umar bin Sa'ad tadi, bin Abi Waqqas. Karena telah mendengar bahwa Muslim bin Aqil sudah mati terbunuh, dan pesannya agar supaya Al-Husain pulang aja, jangan ke Kufah. Akhirnya kemudian Al-Husain pun bermusyawarah, karena pada saat itu Al-Husain bersama dengan anak-anaknya Muslim bin Aqil. Al-Husain pun musyawarah sama anak-anaknya. Bagaimana nih, kita pulang atau kita lanjut? Kata anak-anaknya Muslim bin Aqil, la wallahi la narji' hatta na'khudha bi tha'ri abina. Kami nggak mau pulang sampai kami balas dendam. Kata anak-anaknya Muslim bin Aqil, ayah kami udah dibunuh, masa kita udah nyampe sini pulang lagi? Nggak, terus lanjut. Al-Husain akhirnya setuju ngikutin pandangannya anak-anaknya Muslim bin Aqil. Sampai kemudian Ubaidullah bin Ziyad mengetahui hal tersebut. Maka Ubaidullah bin Ziyad mengutus
komandan yang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, berangkat kamu, bawa 1000 orang untuk bertemu dengan rombongannya Al-Husain. Berangkatlah Al-Hur bin Yazid At-Tamimi bersama dengan 1000 orang menghadang Al-Husain di jalan. Maka bertemulah di tadi dekat wilayah Qadisiyah tadi pasukannya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Dan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi adalah orang yang menghormati Al-Husain. Kata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, ila aina ya bena binti Rasulillah, Anda mau kemana wahai anak dari anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau kemana Anda? Qala ila al-Iraq, saya mau pergi ke Irak. Kata Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi, fa inni amuruka an tarji, saya minta Anda kembali aja, Al-Husain kembali, pulanglah, jangan ke Irak, jangan ke Kufah, jangan. Wa alla yabtaliyani Allahu bika, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menguji saya dengan engkau. Artinya, jangan sampai saya harus kemudian perang dengan Anda. Saya nggak mau. Terjemahnya begitulah, terjemah bebasnya. Jadi lebih baik Anda pulang aja, karena saya nggak mau perang dengan Anda, perang lawan Anda saya nggak mau. Itu jadi ujian berat buat saya kalau begitu. Sudah Anda pulang aja, ya. Atau Anda kembali ke Mekah, balik lagi, Anda kembali dari tempat Anda berangkat, atau Anda pergi ke Syam. Pergi ke Syam untuk menemui Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tetapi nasihat Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ini tidak dihiraukan juga oleh Al-Husain. Tetap berjalan menuju Irak. Bahkan Al-Hur berusaha udah menghalangi. Jangan dihalang-halangi, jangan ke Irak. Sampai Al-Husain kemudian marah, seraya berkata Al-Husain, ibta'id anni, mau jauh, udah nggak usah halang-halangi saya. Sakilatka ummuka, kalau bahasa kita diterjemahin kasar, sakilatka ummuka itu mati saja ibumu. Atau bahasa lainnya, celaka kamu, udah jangan halang-halangi saya. Maka kata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, wallahi law qalaha ghairuka minal Arab laqtasastu minhu wa min ummih. Kalau yang ngomong kayak tadi itu bukan kamu, saya udah balas, mencela dia dan mencela ibunya. Tetapi bagaimana saya mau membalas Anda dengan perkataan tadi, sakilatka ummuk, celaka ibumu, mati saja ibumu. Bagaimana sedangkan ibumu adalah pemimpinnya kaum wanita, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Saya nggak akan balas perkataanmu itu. Singkat cerita, Al-Hur bin Yazid At-Tamimi tidak berhasil menghentikan Al-Husain. Al-Husain tetap bergerak menuju Irak sampai di satu tempat yang kita kenal dengan Karbala. Karbun wabala. Ya, kesulitan dan bencana. Maka ketika yang ngomong karbun wabala itu Al-Husain sendiri yang ngomong itu. Ketika sampai di Karbala, berhenti Al-Husain. Lalu bertanya Al-Husain kepada rombongannya itu, tempat apa ini? Apa nama tempat ini? Mereka menjawab, qalu Karbala. Lalu Al-Husain berkata, karbun wa bala, kesulitan dan bencana. Ya. Dan ketika sampai di Karbala, datang rombongan pasukan yang lain. Tadi udah ketemu rombongan pasukannya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi dengan jumlah pasukan 1000 orang menghalangi Al-Husain untuk terus berjalan menuju Irak, nggak berhasil. Akhirnya datang pasukannya Umar bin Sa'ad yang pada saat itu ada jumlah 4000 orang. Umar bin Sa'ad berkata kepada Al-Husain, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas,
lebih baik Anda sekarang pergi ke Irak untuk menjumpai gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Nggak usah Anda bertemu dengan orang-orang yang menjanjikan akan membaiat Anda, nggak usah. Tuh, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu orang yang dikasih wasiat oleh Muslim bin Aqil, yang kemudian Umar ngutus orang agar Al-Husain balik. Ternyata Al-Husain tidak balik terus. Sebelum sampai Qadisiyah, dekat Qadisiyah, ketemu dengan pasukannya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Juga sudah diingatkan, pulang balik. Ternyata terus juga bablas sampai di Karbala. Di Karbala, Umar bin Sa'ad langsung yang menemui Al-Husain dengan 4.000 orang pasukan untuk mengingatkan Al-Husain. Baik, kalau memang kamu mau ke Irak, nggak mau balik lagi, temui gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Jangan engkau temui orang-orang yang hendak membaiat engkau. Maka ketika ini tentu masalahnya sangat genting. Jadi nampaknya Al-Husain sudah merasa, oh ini genting nih, saya sampai udah diingatkan sama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, ini saat Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang langsung juga, ini berarti ada hal genting nih. Ketika Al-Husain sudah merasakan bahwa kondisinya udah mulai genting, maka akhirnya dia pun berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Inni ukhayyiruka baina thalathi umurin fakhtar minha ma syi'it." Saya ada 3 pilihan, kata Husain. Silahkan menurut Anda dari 3 pilihan ini mana yang terbaik? Kata Umar bin Sa'ad, apa itu 3 pilihan itu? Anta da'ani arji, engkau biarkan saya pulang kembali ke Mekah. Yang kedua, au adhab ila thagrin min thughuril muslimin, atau saya menuju ke medan perang. Yang ketiga, atau saya ingin menuju ke Khalifah Yazid yang ada di Syam, yang saya berbaiat kepadanya. Jadi Al-Husain tidak mau ketemu dengan Ubaidullah bin Ziyad. Tidak mau. Jadi kata Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kan, kalau Anda mau tetap ke Irak, udah kalau gitu temuin gubernur aja. Jangan temui orang-orang yang menjanjikan membaiat Anda itu. Enggak, saya tidak mau. Saya ada 3 pilihan, 3 opsi. Saya pulang lagi, atau saya bergabung dengan pasukan kaum muslimin berjihad, atau saya ke Syam untuk berjumpa dengan khalifah dan berbaiat padanya. Nggak mau berbaiat sama ini Ubaidullah bin Ziyad, mungkin karena Ubaidullah bin Ziyad telah mengeksekusi Muslim bin Aqil. Kalau saya berdamai dengan Ubaidullah bin Ziyad, lalu apa nanti kata anak-anaknya Muslim bin Aqil? Jadi lebih baik saya berdamai dengan khalifah aja. Saya datang ke Syam, lalu kemudian berbaiat kepada khalifah. Maka Umar bin Sa'ad katakan, ya kalau begitu saya sarankan Anda, maksudnya Al-Husain, sudah berangkat ke Syam untuk bertemu dengan Yazid, khalifah. Dan saya akan kembali melapor kepada Ubaidullah bin Ziyad. Gitu. Jadi singkat cerita, masing-masing bersepakat. Husain pergi ke Yazid, lalu kemudian Umar bin Sa'ad kembali menemui Ubaidullah bin Ziyad. Mudah-mudahan kondisinya membaik. Nah, ternyata Al-Husain nggak ngutus siapapun ke Yazid, untuk nggak pergi ke sana, dan juga tidak mengutus orang untuk datang ke tempat Yazid. Sedangkan Umar bin Sa'ad mengutus utusan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tapi Al-Husain nggak mengutus utusan ke Yazid, khalifah. Gitu. Nah, ketika utusan yang diutus oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai di tempatnya Ubaidullah bin Ziyad, kasih tahu bahwa Husain telah mengajukan 3 opsi dan dipilih salah satunya di antaranya, yaitu Husain ingin menuju ke Syam, berbaiat dan berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah. Nah, itu. Awal mulanya Ubaidullah bin Ziyad ketika mendengar hal itu setuju. Ya, setuju.
Bagus kalau begitu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita gitu kan. Bagus kalau memang dia mau mengutus utusan ke Syam, berbaiat kepada khalifah, bagus. Sudah benar, itu sudah benar. Langkahnya sudah tepat. Yang dipilih oleh Husain sudah tepat. Kata Ubaidullah bin Ziyad. Tiba-tiba nih ada pembisik. Pembisiknya gubernur. Namanya Syamir Ibnu Dzil Jaushan. Ini termasuk orang dekatnya lah, penasehat lah mungkin bahasa kita, penasehatnya gubernur. Dibisikinlah Ubaidullah bin Ziyad, gubernur dibisikin pada saat itu. La wallahi hatta yanzila ala hukmika. Wahai gubernur, Husain sudah nyampe sini. Dia sudah di dalam area kekuasaan Anda. Maka mestinya ya dia tunduknya kepada Anda. Tuh, ini pembisik, ini pembesik nih. Syamir Ibn Dzil Jaushan nih. Maka Ubaidullah bin Ziyad berubah pikiran dengar begitu. Bener juga ya, mungkin kalau bahasa kitanya. Bener juga, dia kan udah nyampe sini. Ini kan wilayah kekuasaan saya. Maka akhirnya kemudian Ubaidullah perintahkan, "Na'am, hatta yanzil ala hukmi." Kasih tahu Husain dia harus tunduk sama saya karena dia di wilayah kekuasaan saya. Berubah. Tadinya setuju, udah biarin ya. Mau ke Syam deh. Sudah benar itu kepada khalifah. Ada yang bisikin, memang pembisik nih. Hati-hati nih dengan pembisik-pembisik. Ingat kisahnya Abu Talib juga nggak jadi masuk Islam gara-gara apa? Pembisik kan. Dibisik-bisikin. Hah? Dibisik-bisikin sama Abu Jahal. Ya, jangan kamu mau meninggalkan ajaran bapakmu tuh. Pembisik. Itulah mengapa Rasulullah SAW sabdakan, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu ngikutin agama temannya. Hati-hati, falyanzur man yukhalil. Hati-hati pilih teman. Ini gara-gara pembisik juga nih Ubaidullah bin Ziyad berubah pikiran. Wow, ya bener juga ya. Dia udah nyampe sini, kenapa mesti jauh-jauh ke Syam? Di sini aja dia harus tunduk sama aturan-aturan saya, hukum saya. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun langsung, Syamir. Panggil Syamir bin Dzil Jaushan. Syamir, kalau begitu kamu aja yang nemuin Husain. Kamu berangkat temui Husain. Dan minta dia agar supaya dia tunduk kepada saya. Ya, temenin Umar bin Sa'ad untuk apa? Menemui Al-Husain. Dan kalau Umar bin Sa'ad ini tidak mau, artinya nggak mau meminta Husain supaya tunduk kepada saya, maka pimpinannya ganti, kamu aja Syamir yang jadi pemimpinnya, bukan lagi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuh, Umar bin Sa'ad udah nggak bisa apa-apa ini, digantilah istilahnya. Nah, mungkin kalau kayak sekarang dimutasi aja nih orang ini. Umar bin Sa'ad kalau dia nggak loyal sama saya, mutasi aja. Nah, pada saat itu Umar bin Sa'ad dipersiapkan membawa 4.000 pasukan menuju kepada satu tempat yang namanya Rai. Dan dipesan, pokoknya kamu pergi ke Rai, minta supaya Husain tunduk kepada saya. Ya, nanti kalau kamu berhasil, Umar bin Sa'ad, kamu jadi wali kota di sono, di Rai itu. Janjiin jabatan Umar bin Sa'ad. Akhirnya kemudian singkat cerita, tadi Umar bin Sa'ad pergi ke Rai, lalu kemudian Syamir Ibnu Dzil Jaushan menemui Al-Husain. Dan sebelum bertemu, sampai informasi kepada Husain bahwa wah, ini ada orang yang mau datang berjumpa dengannya, meminta dia agar tunduk kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka Al-Husain nggak mau. La wallahi, tidak, demi Allah, la anzilu ala hukmi Ubaidillah bin Ziyadin abadan. Saya nggak mau tunduk kepada Abdullah bin Ziyad sampai kapanpun. Nah, pada saat itu Al-Husain bersama ada
orang yang bersama dengan Al-Husain, ada sekitar 72 penunggang kuda. Cuman 72 orang. Sedangkan pasukan Kufah pada saat itu 5.000 pasukan yang tadi dipimpin oleh Syammir ibnu Dzil Jaushan. Maka berjumpalah dua rombongan ini. Yang Husain cuma 72 orang, yang ini 5.000 orang. Maka berkata Al-Husain kepada pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, raji'u anfusakum wa hasibuha. Coba kalian introspeksi diri kalian. Hal yasluhu lakum qitalu mithli, apakah pantas bagi kalian membunuh orang seperti saya? Wa ana ibnu binti nabiyikum, sedangkan aku adalah anak dari anak perempuannya nabi kalian. Wa laysa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi, sedangkan tidak ada di muka bumi anak laki-laki dari anak perempuan selain nabi, anak laki-laki dari anak perempuannya nabi melainkan hanya aku. Artinya pada saat itu ya ini, padahal ada di satu lagi masih ada Muhammad ibn Ali, tapi kan Muhammad bin Ali itu bukan dari jalur Fatimah, perempuan lain. Jadi yang tersisa dari anak laki-laki dari anak perempuannya Rasulullah SAW cuman tinggal saya, abang saya udah wafat, Al-Hasan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, telah berkata kepadaku dan kepada saudaraku Al-Hasan, hadani sayyida syababi ahlil jannah. Dua anak ini, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Jadi Al-Husain berusaha agar supaya ini pasukan ini nggak jadi menyerang. Ya, jangan Anda serta-merta ngikuti keinginan Gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Lebih baik kalian bergabung dengan saya, artinya udah nggak usah perang sama saya. Setelah diberitahukan begitu, ada sekitar 30 orang yang akhirnya bergabung dengan Al-Husain. Nah, diantaranya Al-Hur atau Al-Har ibnu Yazid At-Tamimi, karena tadi kita katakan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi nggak berani merangi Husain, nggak berani saya bergabung. Padahal tadinya dia salah satu pemimpin pasukan juga. Ya. Kata pasukannya bilang begini, pasukannya Al-Hur. Wahai pemimpin kami, kamu komandan, Anda berangkatkan bersama kami, komandan. Kenapa sekarang Anda malah jadi membelot mendukung Al-Husain? Kata Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi, waihakum wallah. Celaka kalian, celaka. Demi Allah, inni ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar. Ketika Al-Husain tadi bicara itu, saya berusaha mikir dalam hati saya ini milih surga apa neraka ya, surga apa neraka nih. Saya milih merangi Husain atau enggak merangi Husain atau malah mendukungnya nih. Ini surga apa neraka nih, surga apa neraka nih, masa saya perangi anak laki-lakinya putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la aftaru alal jannah. Walau wallahi, demi Allah, ya saya milih surga lah. Walaupun saya harus dipotong-potong, dimutilasi, dibakar, ya saya milih surga aja. Saya bergabung sama Al-Husain aja lah. Tuh. Lalu kemudian Al-Husain pun sholat duhur, sholat asar pada hari itu, hari Kamis. Ya, dan pasukannya Ubaidullah bin Ziyad pas ketika mau sholat, Husain katakan kepada mereka, kalian mau punya imam sendiri? Minkum imam wa minna imam. Kata Husain gitu. Ini udah waktu sholat nih, sholat duhur, sholat asar, gimana nih? Kalian mau bikin jemaah sendiri atau bagaimana? Kata mereka, ya enggak, kami sholat jamaah sama Anda. Anda jadi imam, kami jadi makmumnya. Mau lihat. Jadi yang pendukungnya Al-Husain, ya pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, sholat duhur, sholat asar, yang jadi imam Al-Husain.
Ketika dekat waktu maghrib, maka pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang tadi sholat bareng tuh maju dengan pasukan. Masya Allah, itu sempat sholat bareng dulu itu. Allahu Akbar, sempat sholat bareng dulu. Habis selesai itu baru tuh pasukan maju, pasukannya. Jadi setelah gabung sholat begini, udah selesai sholat, mungkin kalau kayak kita tuh keluar ke masjid, ke medan perang, udah masing-masing ke sisinya masing-masing yang saling berhadapan. Allahu Akbar. Baru habis sholat bareng. Yang pasukannya Ubaidullah bin Ziyad ya di barisan sebelah sana misalnya, yang pasukannya Al-Husain di barisan sebelah sini berhadap-hadapan lagi. Habis sholat bareng, sholat mah bareng, perang mah tetap perang. Allahu Akbar. Akhirnya kemudian ketika mendekati waktu maghrib, maka pasukannya Ubaidullah bin Ziyad maju dengan kuda mereka menuju kepada Husain. Ya. Dan ketika itu Al-Husain ya sudah berkalung pedang, pedangnya udah dipasang gitu. Ya. Lalu kemudian ditanyakan, kenapa ini? Mereka sudah maju. Ya. Nah, pasukan udah maju, kata Husain, kasih tahu mereka apa yang mereka mau. Maka majulah 20 pengendara kuda. Di antaranya ada Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Ini saudaranya Husain, namanya Abbas. Ya, saudaranya Husain. Tapi beda ibu. Satu ayah, beda ibu. Akhirnya kemudian Abbas bin Ali, ini bukan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, bukan, namanya Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian tanya, gitu ya, kalian mau apa? Kata pasukan itu, kami hanya ingin meminta Husain tunduk kepada Ubaidullah bin Ziyad atau diperangi. Kata Abbas bin Ali bin, tahan dulu, tahan. Saya kasih tahu dulu kepada Husain. Saya akan kabari dulu. Maka kembalilah ini pasukan yang dipimpin oleh Abbas bin Ali bin Abi Thalib menjumpai Husain dan kasih tahu bahwa mereka meminta Anda tunduk sama gubernur atau diperangi. Kata Husain, kasih waktu 1 malam. Kasih waktu 1 malam, besok saya akan beritahukan keputusan saya. Saya akan sholat dulu, sholat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian besok saya beritahukan apa keputusan saya. Maka malam hari itu Al-Husain berdoa, sholat, berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon mana ini yang terbaik. Maka keesokan harinya berarti hari Jumatnya, hari Jumat, Al-Husain pun menetapkan bahwa tidak mau tunduk kepada gubernur Abdullah bin Ziyad. Maka akhirnya kemudian peperangan pun terjadi. Ya, peperangan pun terjadi antara pasukannya Ubaidullah bin Ziyad dengan rombongannya Al-Husain, termasuk jadi tadinya sekitar 72 tambah 30 cuman 102 melawan pasukan yang berjumlah 470 orang. 5.000 kurang 30 kan tadi. Ya, 4.970 orang. Nah, itu. Tadi yang 30 udah gabung sama pasukannya Al-Husain. Tentu nggak berimbang ini. Maka orang-orang yang ada di dalam pasukannya Al-Husain ini berkata bahwa wah, ini nggak berimbang ini. Ya, tapi sudahlah, pokoknya nggak apa-apa, membela Husain kita mati nggak apa-apa dah. Maka satu persatu berguguran di hadapan Al-Husain, sehingga akhirnya dari 102 orang ini mati seluruhnya, kecuali Husain bin Ali dan anaknya
yang dalam keadaan sakit, yaitu Ali bin Husain. Awat nih, hati-hati nih. Tinggal Husain bin Ali, ini Husain bin Ali bin Abi Thalib, sama anaknya namanya Ali. Anaknya Husain namanya Ali lagi. Enggaknya ini kita hati-hati nih, jangan ketukar-tukar. Sakit, dalam keadaan sakit. Nah, akhirnya tinggal Husain sendirian. Ya, Husain tinggal sendirian. Karena tadi pendukungnya mati satu persatu, sudah jumlahnya nggak imbang. Nggak ada satupun yang datang kepada Husain, nggak ada. Ya karena udah tinggal sendirian. Jadi nggak ada yang berani ini mendekati Husain, membunuh Husain, nggak berani. Pasukannya Ubaidullah bin Ziyad masih menghormati Al-Husain bin Ali sebagai Ahlul Bait. Nggak ada yang berani ngedeketin untuk membunuhnya, nggak ada yang berani. Termasuk anaknya Al-Husain yang sedang dalam keadaan sakit, Ali bin Husain, yang dikenal nanti dengan sebutan Zainal Abidin. Yaitu Ali bin Husain itu yang dikenal dengan Zainal Abidin. Orang gak ada yang berani maju, pasukan janganlah. Mungkin kalau bahasa kita, ini cucunya Rasul nih, kita gak berani nih. Gak berani sentuh-sentuh, gak berani toel-toel nih cucunya Rasul. Sampai, nah ini Syamir ibnu Dzil Jausan datang. Apa kata Syamir? Dia teriak dengan suara yang keras, celaka kalian. Kenapa kalian gak berani? Udah kepung, bunuh Husain. Yang suruh bunuh itu Syamir. Karena itu diperintah sama komandannya. Apalagi komandannya ini orang dekatnya gubernur. Mungkin kalau kita ilustrasikan, mereka sempat tengok-tengok kanan kiri sama temennya juga, gimana nih? Ini cucunya Rasul gimana nih? Komandan suruh kepung, suruh bunuh, gimana nih? Udah, ikut aja dah. Akhirnya kemudian dikepung. Al-Husain dikepung, ya udah. Kalau kayak kita, mereka sudah menghunuskan pedang. Al-Husain di tengah, mereka masing-masing menghunuskan pedang kepada Al-Husain. Diperintah sama komandannya. Iya, tapi lagi-lagi nggak ada yang berani maju. Udah dikepung begini, asal maju dibunuh oleh Husain. Asal maju satu orang lagi dibunuh oleh Husain. Al-Husain pun nggak istilahnya nggak berhenti, nggak takut terus menyerah gitu aja, nggak. Biarpun ini banyak ada maju satu-satu, saya bunuhin satu-satu. Akhirnya kemudian kata Syamir, waihakum madza tantadirun. Hei, kalian nunggu apa? Jangan maju satu-satu. Kalau bahasa kitanya begitu. Udah keroyok aja langsung. Soalnya maju satu-satu, maju kalah dibunuh sama Husain. Maju lagi kalah, satu dibunuh. Jangan satu-satu, keroyok. Ngapain satu-satu? Katanya orang banyak begini masa kalah sama satu orang. Akhirnya karena komandannya yang perintahin, gimana lagi nih? Udah serbu langsung bareng-bareng bersamaan. Sehebat-hebatnya orang, seahli-ahli bekelainya orang, kalau udah dikeroyok ya KO juga. Akhirnya Al-Husain pun terbunuh. Nah, itu aja nih orang yang pedangnya mengenai Al-Husain namanya Sinan. Ya, ini dia yang pedangnya mengenai Al-Husain. Namanya Sinan bin Anas An-Nakhai. Sampai akhirnya Sinan ini memenggal kepalanya Al-Husain. Ada yang mengatakan bahwa yang memenggal ya komandannya langsung, Syamir ibnu Dzil Jausan tadi. Ada dua versi. Yang pertama yang menggal kepalanya Al-Husain adalah Sinan ibn Anas An-Nakhai. Versi yang kedua adalah komandannya sendiri. Jadi mungkin setelah tertusuk, tertikam, jatuh, komandannya datang penggal kepalanya Al-Husain. Setelah dipenggal itu, kepalanya langsung dibawa, dihadapkan kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Jadi nggak ada cerita sahih kepalanya ditendang-tendang buat main bola. Nggak ada. Antum nanti bisa dituntut sama yang punya sejarah sepak bola antum. Gitu, ini kadang suka ceritanya bumbu-bumbunya ini yang banyak. Nggak ada itu. Langsung dibawa, dihadapkan kepada gubernur Kufah pada saat itu Ubaidullah bin Ziyad. Ketika sudah ini dibuka,
Ya, dibuka kepalanya Husain itu. Sudah terpenggal. Lalu ada kayak semacam pisau kecil gitu ya. Ubaidullah bin Ziyad keluarkan pisau kecil lalu ditusuk-tusuk mulutnya Al-Husain gini. Mungkin kalau kita dilihat-lihat tapi sambil ditusuk-tusuk itu. Pada saat itu ada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik udah tua, sahabat Anas bin Malik itu usianya saat itu 90-an, 93-an atau bahkan lebih. Kata Anas bin Malik, wallahi la asu'annaka, demi Allah saya akan berbuat buruk kepadamu wahai Ubaidullah bin Ziyad. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mawdi'a qadibika min fi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Husain tepat di tempat yang kau tusukkan pisau kecilmu itu kepadanya. Pada saat itu ada seorang tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai. Lau kuntu fi man qatala al-Husain thumma udkhiltul jannah, kata Ibrahim An-Nakhai, kalau seandainya aku termasuk ke dalam golongan atau rombongan orang-orang yang membunuh Husain lalu aku dimasukkan ke dalam surga, istahyaitu, pasti aku sangat malu, an amurra baina yaday, an amurra ala nabi, aku lewat di hadapan Nabi fayanzura wajhi, lalu dia melihat wajahku. Kalau seandainya saya termasuk orang yang membunuh Husain lalu saya dimasukkan ke dalam surga, pasti saya malu, saya lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul melihat wajah saya. Jadi ini banyak yang menyesalkan kejadian itu. Jadi kalau di sini kita bisa ketahui berarti ya ini Syammir ini tokohnya di sini nih. Ya, Syammir ibnu Dzil Jaushan ini yang menjadi tokoh atau dalang terbunuhnya Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad gubernur dipengaruhi sama dia. Sampai dia yang langsung kemudian memimpin pasukan untuk membunuh Al-Husain. Bahkan sebagian riwayat tadi kita katakan dia langsung juga yang menggal kepalanya Al-Husain. Dalam riwayat yang lain adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Nah, yang terbunuh bersama dengan Al-Husain siapa saja di Karbala itu? Ya tentunya Al-Husain. Kemudian Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Ja'far saudaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan, lain lagi. Itu udah wafat jauh di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ja'far bin Ali, Abbas bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Muhammad bin Ali, Uthman bin Ali. Ini yang terbunuh. Ini anak-anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib yang terbunuh bersama dengan Al-Husain. Ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Dan dari anak-anaknya Husain yang ikut terbunuh ada Abdullah. Kemudian ada Ali Al-Akbar. Ya, Ali Al-Akbar, Ali yang besar. Kemudian itu dia bukan Ali Zainal Abidin, Ali yang satunya lagi. Arti adiknya ada Ali As-Sani. Jadi dulu juga orang dulu namain anaknya sama, kakaknya Ali, adiknya Ali lagi. Akhirnya diistilahkan dengan Ali Al-Akbar yang kakaknya yang besar. Yang kecil Ali Al-Asghar atau As-Sani gitu. Junior. Ya, Ali JR belakangnya junior. Istilahnya orang sekarang begitu. Dan termasuk juga anaknya Al-Hasan juga ikut terbunuh. Ada Abdullah, ada Al-Qasim, ada Abu Bakar. Ini ada 3. Anak-anaknya Aqil. Muslim kan sudah wafat duluan ya. Ja'far. Lebih banyak ini. Ya, Ja'far. Kemudian Abdullah. Abdurrahman. Kemudian Abdullah lagi. Ini Abdullah bin Muslim. Berarti cucunya Aqil nih. Abdullah bin Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil udah duluan. Berarti dari anak-anaknya Aqil bersama dengan Muslim bin Aqil ada 5. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Ja'far. Anak-anaknya Abdullah bin Ja'far. Jadi ini Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far bin Abi Thalib.
Mungkin untuk memudahkan begini, kita ulangin lagi dikit. Bahwa Abu Thalib itu punya beberapa anak. Di antaranya anaknya, sebagian para ulama katakan yang paling besar namanya Thalib. Maka dia disebut Abu Thalib, bapaknya Thalib. Thalib, Ja'far, kemudian Aqil, kemudian Ali. Begitu. Ja'far bin Abi Thalib udah wafat duluan. Ya, Aqil yaitu bapaknya Muslim, ya Aqil. Terus Ali. Nah, Abdullah bin Ja'far ini anaknya Ja'far. Punya anak Aun dan Muhammad, juga wafat juga. Semuanya dari Ahlul Bait yang terbunuh pada saat itu jumlahnya sekitar 18 orang. Yang mereka wafat pada perang atau pada kejadian yang di Karbala tentu sangat tidak berimbang. Ya. Nah, tentang wafatnya dan terbunuhnya Al-Husain ini sudah ada informasinya semenjak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam udah ada. Ummu Salamah meriwayatkan, ya, Ummu Salamah meriwayatkan, tapi ini ada kelemahan, hadisnya ada kelemahan. Jibril sedang bersama dengan Nabi dan Al-Husain bersamaku, maka Husain menangis. Jadi Ummu Salamah menceritakan malaikat Jibril sedang bersama dengan Nabi, sedangkan Husain sedang bersama dengan Ummu Salamah. Husain pun nangis. Maka Husain dibiarkan oleh Ummu Salamah sehingga Husain mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah lagi mungkin bahasa kitanya lagi ngomong Husain, sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan malaikat Jibril. Husain nangis. Pas ketika nangis, Husain hendak menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Ummu Salamah dibiarkan, biarin dia nangis mendekati Rasul. Mungkin dengan begitu dia jadi berhenti nangisnya. Maka Husain pun mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Husain sudah dekat, kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbuhu ya Muhammad? Apa engkau mencintainya wahai Muhammad?" Qala na'am. Iya, aku mencintainya. Kata malaikat Jibril, "Inna ummataka sataqtuluhu." Umatmu nanti yang akan bunuh Husain. Ya. Wa in syi'ta araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha. Dan kalau engkau mau, kata malaikat Jibril, aku akan perlihatkan kepadamu tempat di mana Husain dibunuh. Maka diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ternyata adalah Karbala. Namun hadis ini ada kelemahan. Ya. Lalu kemudian ada riwayat dari Ummu Salamah juga, kata Ummu Salamah, "Sami'tul jinna tanuhu 'alal Husaini lamma qutila." Aku mendengar ada jin yang berteriak, ya meratapi Husain ketika Husain dibunuh. Tapi ini riwayat hanya sampai Ummu Salamah saja. Gitu. Nah, adapun cerita riwayat bahwa langit hujan darah, ya, karena kematiannya Al-Husain, lalu tiba-tiba dinding-dinding ini berlumuran darah, dan bahkan tidak didapati bebatuan-bebatuan yang ada di Karbala kecuali ketika diangkat batu itu di bawahnya ada darah. Atau kemudian nyembelih onta, ternyata darahnya keluar sangat banyak. Kata Asy-Syaikh, semua ini adalah cerita-cerita bohong, dusta. Tidak ada sanad yang sahih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada juga ini dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, nggak ada. Ini adalah kedustaan yang disebarkan untuk membuat atau membangkitkan perasaan marah. Atau riwayat-riwayat ini adalah datang dari orang-orang yang tidak mendapati kejadian tersebut. Ya.
Dan sahabat Abdullah bin Abbas berkata, aku melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Kata Abdullah bin Abbas, aku lihat di dalam mimpi Nabi SAW di siang hari, rambut beliau kusut, berdebu, membawa kayak semacam botol lah atau semisalnya yang ada banyak berlumuran darah. Lalu di dalam mimpi itu sahabat Abdullah bin Abbas tanya kepada Rasulullah SAW, apa ini wahai Rasul? Ini darahnya Husain dan pasukannya. Ya, yang aku terus menerus berusaha untuk mencarinya sampai hari ini. Berkata Ammar, rawi hadis itu, kami menghafalnya dan kami dapati dia terbunuh pada hari tersebut. Jadi mimpi begitu, lalu kemudian didapati ternyata memang Rasul, kan di dalam mimpinya Rasul mendapati darahnya Husain, dan pada hari itulah Al-Husain terbunuh. Habis mimpi itu ternyata setelah betul terbukti bahwa Al-Husain pun terbunuh. Nabi SAW sabdakan, siapa orang yang bermimpi berjumpa aku di dalam mimpi, maka dia sama saja berjumpa denganku. Dan sahabat Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini hadis sanadnya sahih. Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling tahu tentang ciri-ciri Rasul SAW. Jadi yang mimpi sahabat Abdullah bin Abbas. Di dalam mimpi bertemu dengan Rasul bawa kayak semacam botol yang isinya darah. Dan ternyata itu darahnya Husain. Dan ternyata pada hari itulah terbunuhnya Al-Husain. Di mimpi, habis mimpi, baru dia mengetahui atau mendapati informasi kabar bahwa Al-Husain terbunuh pada hari tersebut. Dan sahabat Abdullah bin Abbas tentu tahu persis ciri-cirinya Rasul. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas bisa bedain di dalam mimpi ini Rasul atau bukan. Maka kalau didapati ada orang yang ngaku mimpi berjumpa dengan Rasul SAW di masa itu, mesti suruh datang ke sahabat Abdullah bin Abbas. Kamu datang pada sahabat Abdullah bin Abbas. Dan sahabat Abdullah bin Abbas akan minta dia menceritakan tentang ciri-ciri orang yang dia temui di dalam mimpinya tersebut. Ntar kalau dia udah disebutkan satu, maka sahabat Abdullah bin Abbas katakan, mimpi kamu ini bohong. Kenapa? Nggak begitu ciri-cirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kulli hal, ringkasnya bahwa terbunuhnya Husain telah ada isyarat-isyarat sebelumnya. Ya, sudah ada isyarat-isyarat sebelumnya. Dan itulah yang Allah tetapkan, Allah takdirkan atas Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Lalu bagaimana dengan Ubaidullah bin Ziyad? Ya, Ubaidullah bin Ziyad akhirnya mati juga. Dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Ubaid bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ubaidullah bin Ziyad itu gubernur, akhirnya mati juga nanti, dibunuh sama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia membunuh dalam rangka balas dendam atas kematian Husain. Tetapi Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi ini pas waktu Muslim bin Aqil mengepung rumah atau gubernur, istana gubernur, dia ikut. Mukhtar bin Ubaid itu ikut, tapi ketika pulang dia juga ikut pulang, jadi dibiarkan Muslim. Apa maknanya ini? Ini tanda bahwa orang Syiah di masa-masa awal itu tidak konsisten. Muslim bin Aqil kan Ahlul Bait juga, toh. Kenapa dia tinggalkan, nggak dia bela? Mukhtar bin Ubaid. Tapi ketika giliran Al-Husain dibunuh, dia balas dendam membunuh Ubaidullah bin Ziyad. Nanti ujung-ujungnya Mukhtar bin Ubaid ini ngaku nabi nih, ujung-ujungnya nih. Iya dia. Dia akhirnya ujung-ujungnya ngaku nabi. Gitu. Nah berarti kalau begitu, ini orang-orang Kufah ini kan nggak konsisten. Mereka balas dendam terkait kesalahan diri mereka sendiri toh.
Gara-gara mereka tidak mendukung Muslim bin Aqil ditinggalkan begitu saja, akhirnya Muslim bin Aqil dibunuh, dan sebab itu juga lah menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan gak ada satupun dari orang Kufah yang membela Al-Husain kecuali tadi Al-Hur bin Yazid At-Tamimi dan 29 orang yang bersamanya, di 30 orang. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi doang yang membela Al-Husain sampai dia akhirnya rela bergabung dengan pasukannya Husain, keluar dari pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin Shamir ibnu Dzil Jausan. Cuman Al-Hur bin Yazid bin Tamimi aja. Tapi orang-orang yang lain, orang-orang Kufah lain mana? Nggak ada mereka membantu Husain, membela Husain, nggak ada. Oleh karena itulah mereka pada tanggal 10 Muharram Asyura mereka tampar pipi mereka, wajah mereka, dengan harapan kesalahan mereka diampuni. Jadi mereka tuh sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Yang kayaknya sekarang perayaan Karbala dipukul-pukul, itu hakikatnya mereka tuh seperti menyesal. Dan mereka berharap agar kesalahan mereka diampuni dengan cara yang seperti itu. Tentu nggak bisa lah. Meratap itu namanya kan. Bahkan Umarah bin Umair meriwayatkan ketika kepalanya Ubaidullah bin Ziyad dan pengikut-pengikutnya dijejerkan di masjid, namanya Masjid di Rahbah. Ya, berkata Umarah ibn Umair, saya datangi dan mereka katakan qad ja'at, qad ja'at, qad ja'at. Maksudnya sudah datang, sudah datang. Tiba-tiba ada ular yang lewatin kepala-kepala tersebut sampai masuk ke dalam hidungnya Ubaidullah bin Ziyad. Sampai kemudian akhirnya keluar lagi dari kepalanya tersebut, lalu hilang ularnya. Lalu kemudian datang lagi ular yang lain, masuk lagi begitu. Sampai 3 kali. Jadi ada ular-ular kecil itu, ular-ular kecil masuk ke lubang hidungnya Ubaidullah bin Ziyad. Jadi kepalanya kan dijejer-jejerin. Jadi setelah dibunuh Ubaidullah bin Ziyad oleh Mukhtar bin Ubaid tadi itu, Mukhtar bin Abi Ubaid tadi itu, lalu kemudian Ubaidullah bin Ziyad dan para pengikutnya kepalanya dijejerin di Masjid Rahbah, datang ular masuk ke dalam lubang hidungnya Ubaidullah bin Ziyad, keluar, datang lagi ular lagi, masuk lagi sampai 3 kali. Kata Asy-Syaikh, hadza intiqamun min Allah. Ini adalah merupakan pembalasan dari Allah di dunia untuk Ubaidullah bin Ziyad ini, yang dia memiliki andil besar, walaupun dia nggak perintahkan untuk bunuh, tapi kan pokoknya kalau dia nggak mau tunduk, bunuh ya. Berarti kan dia yang merintahkan. Eksekutornya Shamir. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka berkata Abu Raja Al-Utaridi, la tasubbu Aliyan, jangan kalian mencela sahabat Ali. Wala ahla hadzal bait, jangan kalian mencela ahlul bait. Fa inna jaran lana min Bal Hujaim. Sesungguhnya kami punya tetangga dari satu kabilah namanya Bal Hujaim. Ini satu suku kabilah, satu suku Arab ya. Dia berkata begini, alam tarau ila hadzal fasiq al-Husain qatalahu Allah. Tidakkah kalian melihat kepada orang fasik ini? Yang dimaksud orang fasik adalah Al-Husain, kata orang Bal Hujaim ini. Qatalahu Allah, semoga Allah membunuh Al-Husain. Faramahu Allah bikaukabaini fi ainaihi fatamasallahu basarah. Maka kemudian Allah lemparkan dia bintang, itu seakan bintang jatuh gitu, seakan bintang jatuh ke matanya. Yang lalu kemudian akhirnya hilanglah penglihatannya, alias buta dia. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah, nggak boleh mencela Ahlul Bait, tidak boleh mencela Al-Husain, tidak boleh mencela Ahlul Bait, nggak boleh. Ahlussunnah nggak memperbolehkan itu. Tapi juga tidak lantas ghulu, berlebihan melampaui batas. Mencela nggak boleh, berlebihan melampaui batas juga apa? Nggak diperkenankan. Ya. Maka kalau kita lihat bagaimana masa-masa pada masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pada masanya Al Hasan bin Ali, orang-orang Kufah memang orang-orang yang
berkhianat. Ya, begitu. Makanya tadi sampai sudah diingatkan oleh Farazdak, jangan kamu ke sana. Ya, jangan kamu ke sana. Jadi ini bukti dan ini penting buat kita nih untuk memahami bahwa ya kita jaga jangan jadi tipikal masyarakat atau rakyat yang kayak gini. Gitu ya. Giliran lagi apa kita setuju, kita ikut. Giliran enggak, ya tentu dalam urusan syar'i kan ada nanti metodenya lagi sendiri. Jadi kalau lagi seneng, gembira, wah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Giliran lagi masa-masa sulit susah dicela-cela. Padahal terkadang kondisi-kondisi sulit itu pun di luar kemampuan daripada penguasa pada saat itu. Siapa sih orang yang nggak kepengen baik kondisinya? Siapa sih pengen? Cuman kadang ada hal-hal yang memang itu di luar kewenangan dan kemampuannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ada pertanyaan ya?